Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Semoga kita dapat memanfaatkan segala pemberian Allah di jalan ketaatan kepadanya. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengupas ayat ke-219 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afu kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka belanjakan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang dibutuhkan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah rahimakumullah, ayat yang tadi saya bacakan ini merupakan satu di antara ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita mengenai hukum meminum khamar atau minuman keras dan hukum berjudi. Dua masalah sosial ini sudah muncul sebelum Islam datang, dan tentunya Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang untuk umat manusia, menjelaskan posisi yang jelas terhadap masalah minum minuman keras dan berjudi. Kenapa? Kalau kedua penyakit sosial ini tidak dijelaskan hukumnya dengan seterang-terangnya, kalau dua masalah sosial ini tidak dicarikan solusinya, maka yang terjadi masalah yang dianggap orang sebagai problem kecil lambat laun akan menimbulkan dampak yang besar. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hukum di dalam Al-Quran yang ketika Allah menerangkan kepada kita hukumnya, hukum tersebut diturunkan secara bertahap. Apalagi ketika masalah-masalah yang dipertanyakan hukumannya ini masuk dalam kategori yang sudah berkembang begitu luas di tengah-tengah masyarakat. Sebut saja misalnya riba. Riba
ini salah satu di antara pilar ekonomi bagi masyarakat Arab. Orang Arab yang suka berdagang dan menjadikan perniagaan sebagai sumber utama pencaharian mereka, khususnya masyarakat Mekah, sudah sangat dekat dengan transaksi ribawi. Makanya dalam Islam riba itu tidak langsung diharamkan, tapi penjelasan hukumnya dilakukan secara bertahap. Dimulai dari membandingkan betapa buruknya riba jika harus dibandingkan dengan bersedekah. Turun lagi ayat menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba kalau dilakukan secara berlipat ganda. Artinya masih memberikan peluang boleh riba kalau jumlahnya sedikit. Turun lagi ayat berikutnya, Allah katakan Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Barulah hukum final tentang riba turun. Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman, kalau kau tak tinggalkan sisa riba, siap-siap berperang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ini yang namanya tadarruj fit tasyri'. Bagaimana aturan hukum, apalagi hukum yang berkaitan dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakat. Untuk merubahnya dibutuhkan strategi. Kalau ayat pertama langsung mengharamkan riba secara final, pastinya ini akan menimbulkan dampak negatif yang cukup besar. Begitu juga ketika kita bercerita tentang minum-minuman keras. Bagaimana minum-minuman keras ini dianggap hal yang lumrah dan biasa. Bahkan dikatakan hampir tak ada sahabat Rasulullah yang masuk di antara golongan sahabat yang paling awal masuk Islam, kecuali sebelum Islam pernah mengkonsumsi khamar. Bahkan sebagian pernah mengkonsumsi khamar walaupun dia sudah muslim, sebelum ada hukum final tentang minum khamar ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sekedar menurunkan ayat membandingkan antara kalau seorang makan anggur sebagai buah terdapat rezeki yang baik. Tapi kalau anggur itu kemudian diubah menjadi minuman yang mabukkan, Allah tidak sebutkan dia sebagai sesuatu yang baik. Turun lagi ayat berikutnya, jangan kau dekati solat sedangkan kau masih dalam posisi pengaruh mabuk. Dan itu ayat yang turun setelah beberapa orang sahabat habis mabuk-mabukan masuk waktu solat Isya. Mereka pun solat masih di bawah efek mabuk. Hingga seorang sahabat yang menjadi imam membacakan surah Al-Kafirun dan dia salah dalam membaca ayat. Turunlah. Artinya sampai waktu tersebut masih boleh minum khamar. Hanya dilarang kalau mau minum khamar jangan dekat waktu solat. Akhirnya orang membiasakan diri kalau mau khamar habis isya lah katanya. Agak panjang waktu. Kalau habis subuh waktu kerja nggak mungkin mabuk. Antara zuhur dan asar masih kerja. Antara maghrib dan isya terlalu dekat, efek mabuk masih terasa. Akhirnya orang mulai mengadaptasikan waktu mabuk di waktu yang tak mengganggu solat. Kemudian turunlah ayat yang tadi saya bacakan. Mereka bertanya padamu tentang hukum khamar. Allah berkata, memang pada khamar itu ada manfaat, kata Allah. Tapi dosa dan dampak buruknya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi ingin digambarkan kepada kita pendahuluan sebelum turunnya hukum final dengan mengatakan, walaupun kalian bilang khamar itu ada manfaatnya, tapi kalau ditimbang dengan neraca kebaikan, kemaslahatan, kita akan temukan semua teori-teori yang mengatakan ada manfaat pada khamar itu terbantahkan kalau ditimbang dengan dampak buruk yang begitu besar yang mampu ditimbulkan oleh kebiasaan ini. Barulah
hukum final turun ketika turun ayat di surah Al-Maidah di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya minum-minuman keras, ya, berjudi, mengundi dengan panah, ya, dan segala bentuk kebiasaan jahiliyah itu termasuk di antara perbuatan syaitan, maka jauhkanlah. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di balik aturan yang mengharamkan tentang khamar ingin mengajarkan kepada kita dalam merubah satu hukum, dalam merubah satu kebiasaan dibutuhkan prinsip penting, prinsip pentahapan. Prinsip pentahapan. Makanya siapapun yang ingin berubah, nggak mungkin berubah langsung 100%. Tapi dia berubah secara bertahap dengan cara mengurangi kadar. Lambat laun ketika sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru, dia pun mungkin untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah dia terbiasa dengannya. Jemaah rahimakumullah. Di antara hal yang menarik dari ayat yang saya bacakan tadi, ayat 219 dari surah Al-Baqarah ini, di antara ayat Al-Quran yang diawali dengan kata-kata yas'alunaka, mereka bertanya padamu. Di dalam Al-Quran setidaknya kita temukan ada 14 ayat yang diawali dengan kata-kata yas'alunaka. Yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil yatama, yas'alunaka anil ruh, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka madza yunfiqun. Banyak. Siapa pelaku yas'alunaka? Mereka bertanya padamu. Kadang-kadang yang nanya ini sahabat Nabi. Kadang-kadang yang nanya ini orang kafir. Datang orang Yahudi, datang orang kafir Quraisy. Mereka bertanya. Motivasi orang kafir dan orang Yahudi bertanya pada Nabi untuk ngetes. Muhammad ini betul nggak utusan Allah? Coba kita tanya tentang ruh. Coba kita tanya tentang Zulkarnain. Coba kita tanya dia tentang hal yang kalau dia bukan utusan Allah pasti nggak bisa jawab. Jadi ada orang motivasi nanya untuk ngetes. Makanya dalam agama, dalam sebuah majelis ilmu merupakan satu bentuk pertanyaan yang buruk kalau murid nanya untuk ngetes guru. Ini biar tahu dulu Ustaz, ikut tanya yang payah. Tak boleh. Seorang bertanya ya karena ada kebutuhan. Tapi bertanya untuk mempermalukan itu bukan adab dalam menuntut ilmu. Yas'alunaka. Nah, tetapi yang menarik, kebanyakan pertanyaan yang ditujukan pada Rasulullah adalah pertanyaan yang datangnya dari para sahabat. Dan ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Nabi, mereka bertanya karena memang ada kebutuhan. Makanya dikatakan as-su'al miftahul ilm. Bertanya itu adalah kunci dapat ilmu. Kadang-kadang kalau seorang penceramah panjang kali tausiah tapi enggak dia kasih waktu bertanya, ini yang lengket ilmunya pun terbatas. Tapi kita kadang-kadang lebih mampu menangkap ilmu lebih dalam di saat kita kesempatan untuk bertanya, di saat ada kesempatan untuk dialog. Nah, tetapi walaupun sahabat Rasulullah suka bertanya, tapi pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan yang Allah abadikan sampai hari kiamat. Karena ada juga orang suka tanya tapi pertanyaannya itu pertanyaan receh. Ada juga pertanyaan yang justru menyulitkan diri sendiri. Dalam Al-Quran Allah melarang kita nanya sesuatu yang justru menyulitkan kita kemudian hari. La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan kau tanya tentang satu perkara kalau Allah kasih tahu jawabannya
malah nyulitkan engkau. Dulu ada beberapa riwayat menyebutkan beberapa sahabat Rasulullah nanya, iseng aja, Rasul, ayahku di mana sekarang? Padahal ayahnya sudah meninggal. Nabi jawab, ayahmu di neraka. Kalau sudah Nabi mengucapkan di neraka, berarti itu adalah sebuah kebenaran. Kalau nggak ditanya, masih mungkin masuk surga, berarti kan gitu. Dengan dia bertanya sesuatu yang justru membuat sebuah konsekuensi, maka di sini dilarang kita nanya sesuatu yang malah menyulitkan diri. Di saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji perpisahan, ada seorang jamaah nanya, Rasul, apakah haji tiap tahun? Ditanya. Nabi menjawab, kalau ku bilang iya pun tak bisanya kau buat, kata Nabi. Ini kan artinya nanya yang gak perlu. Saya sering sampaikan ke mahasiswa, kadang-kadang saya kasih tugas kalian buat artikel. Simpel saja instruksi saya, buat artikel judulnya ini. Si mahasiswa ini nanya, Ustadz, berapa halaman? Gitu ya. Ya, sekiranya perintah pertama nggak ditanya, 2 halaman pun cukup. Tapi gara-gara ditanya berapa halaman, saya bilang minimal 20 halaman. Saya bilang. Ditanya lagi, Ustadz berapa referensinya? Sekiranya dia langsung laksanakan perintah saya tadi tanpa bertanya, nggak pakai referensi pun saya terima, karena saya nggak tentukan. Tapi ketika ditanya berapa banyak referensinya, saya bilang 20 referensi. Berarti kan kalau kurang ditolak. Ini contoh. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu. Kalau sempat kualitas para sahabat Rasulullah sama kayak Bani Israel, ini gawat kita. Bani Israel diperintahkan Musa, Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Allah perintahkan kalian sembelih sapi betina. Bukannya langsung dicari sapi betina manapun, potong aman. Nanya lagi, warnanya apa? Umurnya bagaimana? Ini sapinya dipakai untuk bajak sawah atau enggak? Coba bayangkan, Nabi menyuruh umatnya untuk berkurban. Alhamdulillah sahabat tak banyak tanya. Kalau sempat ditanya, itu sapinya itu yang kayak mana ukurannya Nabi? Berarti kalau nggak sesuai, nggak boleh kita potong. Untung sahabat Nabi tak tanya ketika Nabi suruh akikah, itu sapinya yang harga berapa? Nggak ditanya. Alhamdulillah. Itu kan? Yang beratnya berapa? Nggak ditanya. Sempat ditanya aturan itu dengan detail. Mungkin nggak semua orang bisa akikah. Kenapa? Karena karakteristik kambing yang harus dipotong terlalu detail penjelasannya, sehingga kita tak mampu melaksanakannya. Nah, ini menjadi sebuah iktibar bagi kita. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu, sebaik-baiknya soal adalah pertanyaan yang berangkat dari kebutuhan. Dan jangan pernah nanya sesuatu yang justru menyulitkan kita di kemudian hari. Jemaah rahimakumullah. Ada 2 hal yang disebutkan di ayat ini tentang hukumnya. Pertama, hukum khamar. Yang kedua, hukum maisir. Khamar diartikan dengan minuman keras. Kata khamar diambil dari kata khamara yakhmuru, yang artinya menutup. Jadi ketika kita minum minuman yang memabukkan, seakan-akan akal sehat kita ditutup. Tengok orang mabuk, dia tak mampu untuk memfilter apa yang pantas diucapkan dan apa yang gak pantas diucapkan. Kalau kita mau ngorek rahasia orang, buat aja mabuk dia. Pasti dia akan ngomong sembarangan tanpa tahu ini pantas ku omongkan atau enggak. Orang yang akalnya siaga, tahu dia memilih. Ini jangan ku sampaikan, ini bahaya. Ini boleh ku sampaikan. Tapi orang yang mabuk ngomong semua tanpa bisa dia filter. Maka dari itu, dari sinilah diambil kata khimar. Khimar penutup kepala bagi seorang wanita.
khimar. Kenapa? Dari kata khamar juga, penutup. Nah, secara khusus khamar dalam kebiasaan masyarakat Arab, minuman memabukkan yang dibuat dari anggur. Ya. Sedangkan minuman memabukkan yang dibuat dari kurma biasa disebut nabidh. Jadi ada minuman dari kurma udah dipermentasikan sampai dia memberikan efek mabuk. Dari kurma pun bisa. Begitu juga ada minuman yang dibuat dari inab, dari anggur. Ketika sudah mengalami proses fermentasi, lambat laun ini juga bisa memabukkan. Namun ketika Quran menyebutkan kata khamar, maka kata ini adalah kata yang mutlak dan umum, mencakup semua minuman bahkan makanan yang sifatnya dapat menghilangkan akal sehat. Jadi kalau ditanya apa hukum narkoba, ekstasi, ini khamar juga dalam Islam. Karena efeknya sama seperti efek kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, kata para ulama. Setiap yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat itu adalah khamar, dan setiap khamar hukumnya adalah haram. Yang kedua ada namanya maisir. Maisir ini sering diartikan dengan judi, Bapak Ibu. Sebenarnya kata maisir diambil dari kata yusrun. Yusrun artinya mudah. Kenapa judi disebut maisir? Karena orang yang berjudi dapat uang dengan mudah, sebagaimana dia kehilangan uang juga dengan mudah. Kalau dia pas menang, gak nyangka-nyangka dia duitku banyak kali, lewat usaha yang mudah. Tapi orang yang kalah judi, duit yang dikumpulkannya mungkin berbulan-bulan, bisa habis dalam hitungan menit dan jam. Itulah sebab kenapa judi disebut maisir. Jalan mudah memperoleh uang, sebagaimana jalan mudah kehilangan uang. Jadi selalu khamar dan judi ini disandingkan dalam Quran. Kenapa? Hampir rata di mana ada tempat orang berjudi pasti sambil mabuk. Di mana ada tempat orang mabuk nggak seru kalau nggak berjudi. Zaman sekarang walaupun berjudinya online, ya, selalu kita lihat di mana ada judi online yang promosi di situ adalah merek-merek minuman keras. Ini artinya dua hal yang memang selalu beriringan. Orang udah biasa mabuk, pasti biasa menjudi. Orang biasa menjudi pasti dekat dengan dunia mabuk-mabukan. Jemaah rahimakumullah, Allah katakan, "Qul fihi ma itsmun kabir." Pada mabuk, pada judi terdapat dosa yang besar. Kenapa? Pada mabuk terdapat dosa besar. Mabuk melahirkan dosa besar karena dengan mabuk kita menyia-nyiakan nikmat Allah yang begitu penting dalam kehidupan kita. Itulah nikmat akal sehat. Akal sehat hilang begitu mabuk. Ya. Makanya dikatakan jangan kau dekati solat sedangkan kau mabuk. Kenapa? Supaya kau paham yang kau baca, kata Allah. Bayangkan orang sholat mabuk. Ya. Sekarang masalahnya banyak juga yang nggak mabuk, tapi nggak paham juga apa yang dibaca. Ini juga isyarat kepada kita, dengan kita mabuk kita kehilangan potensi akal sehat. Nah, karena itu mabuk ini termasuk pintu yang membuka kita untuk melakukan dosa-dosa besar lainnya. Kalau orang udah mabuk, udah hilang akal sehat, biasanya mudah membunuh, biasanya mudah memperkosa, biasanya mudah untuk melakukan berbagai bentuk dosa besar lainnya.
Maka tak jarang disebutkan dalam banyak literatur, al-khamru ummul khaba'ith. Minum-minuman keras adalah induk dari segala perbuatan jahat. Begitu akal ini tidak lagi berpikir sehat, seakan-akan kita dilepas di sebuah kandang singa, kandang binatang buas. Artinya apa? Kita nggak punya pertahanan lagi untuk menimbang ini baik atau buruk, ini pantas kubuat atau tidak. Begitulah bahaya bagaimana adiksi terhadap mabuk-mabukan ini mampu merusak cara kita berpikir. Begitu juga kenapa judi dianggap itsmun kabir, termasuk dosa besar. Jamaah rahimakumullah, tidak ada dua orang berjudi, salah satu menang, yang lain kalah, kecuali judi menyebabkan rusaknya hubungan di antara keduanya. Gak ada sejarahnya orang kalah berjudi berterima kasih sama yang menang. Makasih ya, enak kali mainnya. Gak ada. Pasti dalam hatinya, awas kau ya, kapan gak ku kalahkan. Makanya dalam Al-Quran, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan ingin memanfaatkan lewat minum-minuman keras, lewat berjudi, permusuhan dan kebencian antar sama kalian. Kalau udah kalah dia sekali, dendam dia, kapan tak ku kalahkan dia. Apalagi tahu dia kalahnya itu kena curang. Nah, lebih parah lagi kebencian itu. Makanya kalau kita perhatikan, inilah dua hal. Bagaimana minumkan keras merusak akal, bagaimana judi merusak silaturahim. Maka dari itu Al-Quran mengatakan, wa manafi'u linnas. Kita enggak pungkiri sebagian orang zaman sekarang ketika dituntut, jadikan minum-minuman keras itu ilegal, jangan lagi dijual di toko-toko serba ada, jangan lagi dijual di Indomaret, Alfamart atau apa namanya. Ya, sebagian mengatakan, oh nggak bisa, ini kan mendatangkan pajak dan devisa untuk negara. Pabrik-pabriknya ini kan berapa banyak orang terserap jadi tenaga kerja di situ. Ada manfaatnya ini. Kalau kita tutup minum-minuman keras ini, berapa berkurang pendapatan negara dari itu. Ini selalu alasan klasik. Alasan klasik apa? Ada manfaat berjudi. Bagaimana dulu bahkan di ibu kota dianggap, oh Ali Sadikin tuh bangun Jakarta pakai SDSB katanya, pakai judi. Judi ini membangun. Tengoklah bagaimana ya, misalnya kita lihat Singapura tuh kasinonya, bagaimana di Malaysia juga di Genting Island, dianggap juga makin kita legalkan judi banyak masuk duit dari black economy, ekonomi hitam istilahnya. Jamaah rahimakumullah, Quran dengan realistis mengatakan, siapa bilang Quran gak ngakui ada manfaat? Ada. Namun Quran tegas mengatakan, wa ithmuhuma akbar min nafihima. Apalah nilainya keuntungan material yang kecil kalau dibandingkan dengan kerusakan moral yang besar. Oke, kalian bilang negara masuk dari pajak pabrik-pabrik minuman keras sekian. Dulu saat Gubernur Anies di Jakarta sempat mau ditutup pabrik yang ada saham Pemprov DKI-nya di situ. Tapi waktu itu partai berkuasa yang di sana yang menjadi apa? Dihalang-halangi, jangan. Ini masukkan duit untuk kita. Nah, jadi kita lihat bagaimana cara berpikir sebagian orang ini selalu dengan pendekatan material. Jamaah rahimakumullah. Tahun 70-an, parlemen di Amerika pernah membuat undang-undang menyatakan minum-minuman keras adalah perbuatan ilegal. Dibuat peraturannya. Namun ternyata peraturan itu tidak bertahan lama. Kurang dari 2 tahun, anggota parlemen yang mensahkan minum-minuman keras ilegal, mereka kembali yang mencabut peraturan itu untuk kembali melegalkan minum-minuman keras.
Kenapa? Karena tak dipersiapkan mental orang untuk meninggalkan minuman keras. Tapi lihat bagaimana Al-Quranul Karim membentuk karakter manusia Qurani, manusia yang baru. Lihat dulu level sahabat-sahabat yang senior saja itu mabuk sebelum turun ayat yang mengharamkan khamar. Dalam beberapa literatur yang tak pernah mabuk sepanjang hidupnya Rasulullah. Beberapa literatur mengatakan Abu Bakar As-Siddiq juga tak pernah mabuk. Tapi sahabat yang lain pernah merasakan. Tapi bagaimana turunnya hukum tentang khamar secara bertahap di akhir periode turunnya ayat, apa yang dilakukan para sahabat? Begitu dengar telah diharamkan khamar, sebagian masih pegang botol minuman keras. Sebagian masih pegang botol minuman keras. Sampai sama dia berita, khamar sudah diharamkan. Seketika dicampaknya botol itu. Bahkan dikatakan jalanan Madinah penuh dengan beling kaca dan mengalir bekas minuman keras. Artinya apa? Kesiapan mental untuk meninggalkan kebiasaan buruk ini terbentuk selama proses itu. Kalau mungkin turunlah di zaman kita, tengok, tanggung kali sedikit lagi nih, besok aja lah ada. Mungkin diminumnya sisanya. Tapi sahabat tidak demikian. Nah, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita aturan syariah sejalan dengan prinsip logika dan rasional yang sehat. Rasional mengatakan apa? Kalau ada kebaikan, kalau ada keburukan, maka timbang mana yang lebih dominan, itulah hukumnya, kan begitu. Kalau lebih banyak buruknya, ya walaupun ada baiknya itu nggak dianggap. Ketika kita membandingkan dampak buruknya lebih banyak daripada kebaikan yang ada. Coba bayangkan dari aspek kesehatan, berapa banyak penyakit yang justru ditimbulkan berangkat dari kebiasaan minum minuman keras. Ya, macam orang kena beberapa jenis hepatitis, penyakit kuning, ya, hingga pada akhirnya berujung kepada kanker hati. Ini pengaruh dari minuman keras. Belum lagi kita coba hitung berapa banyak korban kecelakaan lalu lintas efek dari mabuk. Berapa banyak orang saling bunuh-bunuhan di klub malam efek dari mabuk. Dan berapa banyak hilangnya waktu dan produktivitas di usia produktif gara-gara mabuk. Orang menganggap mabuk itu selesai masalah. Enggak. Mabuk bukan selesai masalah. Mabuk hanya membuat kita lupa pada masalah sebentar. Tapi begitu ingat, masalah itu ternyata enggak selesai, makin besar. Ini dia. Begitu juga kita melihat pada judi. Nah, saya sering sampaikan, sekarang angka-angka judi online itu begitu mengkhawatirkan. Bayangkan, peredaran uang di kuartal pertama saja triliunan. Orang anggap ini untuk selesaikan bangunan IKN pun bisa katanya. Ini untuk menyelesaikan bangunan IKN yang mangkrak karena kurang duit aja bisa dari perputaran judi online itu. Dan yang paling membuat miris adalah kebanyakan yang menjadi korban justru orang ekonomi lemah. Seakan-akan ini potret orang-orang miskin, orang-orang susah. Ini seakan-akan udah putus asa terhadap masa depannya, berharap, ya, mana tahu menang judi, ya, akhirnya bisa berubah nasib dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit mental dan penyakit sosial yang sungguh sangat luar biasa dampaknya. Maka dari itu wajar Quran mengatakan dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dan mereka bertanya padamu, apa yang kau infakkan? Quran mengatakan, apa yang lebih dari kebutuhanmu. Jadi ayat ini memberikan jawaban. Berapalah yang kita keluarkan untuk sedekah, untuk dana sosial kita kasih untuk orang. Quran mengatakan yang lebih dari kebutuhanmu. Jadi artinya apa? Kalau masih butuh,
Apalagi itu sekedar memenuhi kebutuhan, bukan memuaskan keinginan. Maka dahulukan keluarga daripada orang lain. Tapi yang terjadi apa? Banyak orang tak keluarkan zakatnya, sedekahnya, wakafnya, gara-gara sibuk memuaskan keinginan. Padahal keinginan tak punya batasan. Kalau kebutuhan ada batasannya. Lapar, makan, kebutuhan. Ada nggak batasan makan? Ada. Kalau lebih kita muntah, sakit perut. Ada batasnya. Tapi keinginan tak ada batasnya. Nampak barang baru, pengenlah ini. Nampak mobil baru, pengenlah ini. Nggak ada batasnya. Nah, maka dari itu Allah katakan, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berfikir. Dengan kata lain, semua aturan agama ada hikmahnya. Allah nggak akan perintahkan sesuatu, takkan larang sesuatu, kecuali di balik perintah dan larangan itu terdapat kebijaksanaan yang begitu mendalam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di jumpa kita malam hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.